Lausa, berjumpa lagi dengan Lausa hari ini, hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Gimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah ya. Materi kita hari ini naklah bahasa Indonesia, yaitu tentang menjadi anak yang pandai. Kalian bisa buka bukunya halaman 32. Ya, sudah dibuka halaman 32. Ya, lihat ya. Nah, di sini isi dari materi ya, isi ringkasannya, tapi kita tetap membaca di buku LKS-nya ya. Menjadi anak pandai. Dika, Tino, dan Mila adalah siswa kelas 3. Mereka memiliki banyak teman di kelas. Semua teman-teman Dika adalah siswa yang pandai. Selain pandai, mereka juga sopan terhadap semua guru. Bersikap sopan terhadap guru merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah. Setiap siswa memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Dika pandai dalam berolahraga, Tino pandai dalam matematika, Mila pandai bernyanyi, dan Rudi pun pandai bermain alat musik. Ada siswa lain yang pintar membaca dan membuat cerita pendek. Ada pula yang pintar membuat puisi dan menggambar. Semua orang memiliki kepandaian masing-masing dan tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, kamu harus menghargai teman yang memiliki kepandaian lain. Ada beberapa cara agar menjadi pandai, antara lain, rajinlah belajar, rajinlah mengerjakan tugas sekolah, seringlah mengerjakan latihan soal, bertanyalah kepada guru jika mengalami kesulitan, rajin beribadah kepada Tuhan, lakukan belajar kelompok dengan teman-teman, serta berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Coba lakukan hal tersebut agar kamu menjadi siswa yang pandai ya. Nah, materi kali ini adalah kita membahas tentang menjadi anak yang pandai. Untuk menjadi anak yang pandai itu tidak tentu, misalnya kalau anak pandai itu selalu jadi juara, misalnya ya juara setiap semester, setiap bagi rapot pasti dia jadi juara. Nah, tidak mesti pandai itu hanya sampai di situ ya. Pandai bisa kalian dapatkan dengan cara ya. Misalnya di sini Dika pandai olahraga. Nah, misalnya kalian nilai tematiknya misalnya 80 tapi kalian hebat dalam sepak bola. Nah, kalian itu juga namanya pandai. Kemudian ada yang suka menyanyi misalnya, meskipun dia misalnya biasa nilainya kadang 70, kadang 75, kadang 80, tidak selalu 100 walaupun ada. Nah, meskipun di sana dia nilainya seperti itu, tapi kalau misalnya bernyanyi suaranya bagus, nah itu juga termasuk pandai. Kemudian juga, nah ini ada yang pandai misalnya membuat cerita, ada juga yang pandai membuat puisi dan menggambar. Jadi setiap orang individu itu berbeda masing-masing naklah. Jadi kita itu jangan menghina teman. Misalnya temannya nih kebetulan dapat nilai rendah dalam pelajaran, kemudian kamu dapat nilai tinggi, jangan merasa bangga, oh aku pandai. Nah, jangan merasa seperti itu. Kita tidak tahu bakat apa yang terjadi atau yang ada pada teman itu. Misalnya kepandaian kamu sering juara, misalnya kepandaian teman misalnya dia suka menggambar dan menyanyi. Nah, belum tentu kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi pada intinya kita untuk menjadi anak pandai itu tidak hanya melulu dalam satu jalur. Misalnya jalur tadi kan beda-beda, ada yang pandai di kelas, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai olahraga. Nah, hobi kamu itu apa? Hobi kamu itu yang disalurin, misalnya kamu suka menyanyi misalnya. Nah, salurkan kamu misalnya dengan ikut les, kemudian kursus, apalagi itu. Nah, itu ikuti itu supaya bakat kamu menjadi terasah. Kemudian ada yang suka menggambar misalnya, nah ikuti les sanggar supaya bakat kamu itu terasah sehingga kamu nantinya bisa menjadi anak yang pandai meskipun beda-beda ruang lingkupnya, tapi itu termasuk kategori pandai. Kemudian agar menjadi pandai kita harus apa dulu? Kita harus yang
Yang penting kita belajar, kemudian mengerjakan tugas, sering mengerjakan latihan soal, bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Bila soal ada pelajaran misalnya kamu belum paham, ini di kelas misalnya nah kamu tanyakan kepada guru. Kalau di rumah tanyakan kepada orang tua, atau bisa juga kepada guru melalui misalnya kepada langsung melalui WA atau telepon bisa. Nah ini pokoknya semua untuk menjadi anak yang pandai itu tidak sulit. Kalau kalian merasa sulit misalnya temannya hebat olahraga, kalian cari bakat kalian itu di mana, kesukaan kalian itu apa. Nah itu yang dikembangkan ya. Nah, kemudian dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya kamu kelompok orang yang suka menggambar, kamu jangan menghina teman kamu yang suka olahraga. Nah, intinya seperti itu naklah dalam materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Lause semua dapat memahami pelajaran dari Lause. Untuk tugas nanti Lause kirim ya. Dadah.